Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasani sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, dengan memperbanyak salawat, kita termasuk manusia yang akan diberikan kebahagiaan, bahagia dunia. InsyaAllah Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pada Jumat yang singkat ini, khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang mulia ini khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul syarat reuni di surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa itu reuni? Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, reuni diartikan sebuah pertemuan kembali atau kumpulan orang-orang yang telah lama berpisah. Ini merujuk pada pertemuan keluarga, teman sekolah, teman atau kuliah kita, atau kelompok lainnya yang sudah lama kita tidak berjumpa, yang sudah lama kita tidak berkumpul dengan mereka. Maka tujuan dari reuni tersebut adalah untuk bersilaturahim dan mengingat kembali masa lalu. Maka kalau reuni ini kita lakukan ketika kita berada di dunia ini, berkumpul kita dengan teman-teman sekolah kita, kawan-kawan SD kita, kawan-kawan SMP SMA kita, atau kawan kuliah kita, sudah lama kita tidak berjumpa dengan mereka. Maka ketika kita mengadakan reuni, berkumpul kita, bersilaturahmi kita, apa yang terjadi? Kegembiraan yang kita rasakan, menceritakan kisah-kisah dulu yang pernah terjadi ketika kita bersama kawan kita, bersama sahabat kita, bersama keluarga kita. Tak ada kesedihan yang kita ceritakan, bergembira kita ketika kita berkumpul dengan kawan kita, dengan sanak keluarga kita. Ketika kita berkumpul, sudah lama kita tak berjumpa dengan mereka, maka kita berkumpul dalam acara yang kita sebut tadi dengan acara yang namanya reuni. Akan tetapi bagi kita orang-orang yang beragama Islam, bagi kita orang-orang yang beriman,
ada satu reuni yang sangat lebih besar, sebuah reuni yang sangat kita inginkan kita lakukan. Apa reuni itu? Yakni berkumpulnya kita dengan kawan kita, dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, dengan orang tua kita. Di mana kita berkumpul? Yakni dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kita berpisah, puluhan tahun kita berpisah. Anggaplah ada di antara kita orang tua kita, saudara kita, keluarga kita meninggal duluan. Sudah lama kita tak berjumpa dengan mereka. Ingin kita bercerita, membagi pengalaman, berbagi duka, berbagi bahagia dengan mereka, tapi tak dapat kita berjumpa dengan mereka. Tapi nanti ada suatu tempat yang kita bisa berkumpul dengan mereka, bisa berkumpul dengan keluarga kita. Di mana itu? Tak lain dan tak bukan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun tak semudah yang kita bayangkan untuk bisa reuni dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kisah, jangankan kita manusia yang biasa, ada para nabi mereka tak bisa reuni nanti dengan keluarganya. Siapa itu? Nabi Nuh. Tak bisa dia bereunian, tak bisa dia berkumpul lagi dalam surga Allah dengan anaknya. Ada lagi Nabi Lut, tak bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan istrinya dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan yang soleha, tak bisa berkumpul dengan suaminya. Siapa itu? Asyah. Tak bisa berkumpul dengan Fir'aun, karena Fir'aun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka Jahannam. Namun walaupun susah nanti kita bereuni, tak mustahil kita yang hidup sekarang ini bisa berkumpul dengan keluarga kita. Tetapi yang jelas harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat agar kita bisa reuni dengan keluarga kita, bisa berkumpul dengan sanak famili kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran sudah menjawab sebagaimana khatib dibacakan di rukun khutbah tadi. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban kepada kita agar kita bisa bereunian, agar kita bisa berkumpul dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka atau apa syaratnya? Yang pertama Allah sampaikan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ini yang pertama, orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat untuk bisa reuni, bisa berkumpul dengan keluarga kita dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sabar kita akan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hidup di dunia ini, banyak ujian, banyak cobaan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita diberikan oleh Allah, sedikit harta kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini cobaan asap, kebakaran, hujan tak turun di daerah kita. Maka ketika kita sabar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah inilah syarat kita agar bisa reuni nanti dengan keluarga kita dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertubi-tubi, hilang anak, hilang istri, hilang orang tua kita, namun tetap sabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tetap menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang ini ridho dia akan ketentuan Allah, insyaallah mereka akan reuni, akan berkumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua agar kita bisa reunian dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ialah wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan salat, orang yang mengerjakan salat. Ternyata ibadah salat selain kewajiban, selain rukun Islam, ternyata mengerjakan salat dapat mengantarkan kita berjumpa lagi dengan keluarga kita pada hari kiamat kelak. Dapat lagi berkumpul dengan sanak famili kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salat ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah salat. Maka kalaulah salat kita baik, ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah masukkan ke dalam surga. Anggota keluarga kita pun baik salatnya, baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ke dalam surga. Berkumpul kita dengan anak kita, berkumpul dengan istri kita, berkumpul dengan orang tua kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka hari ini kalaulah kita ingin reunian nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajarkan, mari kita ajak anak, istri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendirikan salat, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan salah satu syarat agar kita bisa reunian dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat yang selanjutnya agar kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Allah berikan harta kepada kita, harta yang Allah berikan, kita sadar bahawa harta itu bukan hanya milik kita, tetapi ada milik anak yatim, ada milik fakir miskin, ada milik pembangunan masjid dan musalla. Maka dari harta yang kita miliki itu, kita gunakan untuk memberi makan orang-orang fakir miskin, memberi makan anak-anak yatim, membantu pembangunan masjid dan musalla yang ada di sekitar kita. InsyaAllah harta itulah, infak itulah yang akan menjadikan kita kelak akan bersama keluarga kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari ini harta yang Allah berikan kita anggap itu adalah untuk kita semuanya, tak mau kita infakkan, tak mau kita sedekahkan, tak mau kita membantu pembangunan masjid yang ada di sekitar kita, itu jugalah yang membuat kita nanti akan reuni dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita punya pilihan, ingin bersama keluarga kita dalam surga Allah atau bersama keluarga kita dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita orang-orang yang beriman menginginkan bersama dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harta yang Allah berikan mari kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak kita, istri kita, kawan kita, orang tua kita bersama lagi kita dengan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, syarat reuni bisa nanti kita bersama dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika ada orang yang menjahati kita, ketika ada orang yang menzalimi kita, maka kita balas bukan dengan kejahatan, tetapi kejahatan tersebut kita balas dengan kebaikan. Susah kalau kita ingin berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, tapi itulah syarat agar kita bisa reuni dengan keluarga kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat rasanya hati ini ketika ada orang menzalimi kita, ketika ada orang mencaci maki kita, ketika ada orang yang mengungkap aib kita, ketika ada orang menjelek-jelekan kita di hadapan manusia lainnya. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Berat rasanya, ingin kita
kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan pula. Tapi ketika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, mesti kita balas kejahatan mereka, mestilah kita balas dengan kebaikan-kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada kita. Allah masukkan kita ke dalam surga bersama dengan keluarga kita. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Apa kata Allah ketika kita sudah melakukan hal tersebut? Kita sudah bersabar, kita melaksanakan salat, kita berinfak dari rezeki yang Allah berikan, kita lawan kejahatan dengan kebaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbaddar, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa kesudahan yang baik itu? Apa kesudahan yang Allah berikan kepada kita? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Dengan siapa kita di dalam itu? Bersama dengan orang-orang soleh. Siapa mereka? Yakni abaihim, dari nenek moyangnya, wa azwajihim, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kemudian malaikat pun berkata kepada kita, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mengucapkan, malaikat berkata kepada kita, apa kata malaikat? Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti disapa oleh para malaikat, orang-orang yang akan diucapkan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mudah-mudahan kitalah nanti yang mendengar ucapan malaikat itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah melakukan syarat agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat orang-orang yang sudah memenuhi mendapatkan reuni dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang tua kita, nenek atuk kita, dengan istri kita, dengan anak cucu kita. Mudah-mudahan kitalah orangnya, orang-orang yang bisa reuni dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dan akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.